Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas chapter 12. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Aosue ini pergi meninggalkan Subaji dan dia berkata bahwa dia akan segera menemui seseorang untuk mengumpulkan kekuatan darinya agar orang ini bisa membantu klan naga dalam melawan dewa. Lalu Subaji bertanya, sebenarnya siapa yang akan kau cari ini, Aosue? Aosue pun kini membagikan bungkusan obat pada rakyat naga dan juga memberikan pada Subaji, agar urusan naga yang kesurupan saat ini diurus saja oleh para naga yang lain dan juga Subaji. Aosue berkata pada Subaji bahwa obat ini disiapkan selama 1 malam untuk meredakan gejala naga yang sedang kesurupan. Aosue berpesan pada Subaji agar dia memperhatikan naga-naga yang kesurupan ini, dan naga-naga yang kesurupan kini sedang diisolasi oleh Aosue jangan sampai bercampur dengan naga yang lain. Aosue juga berkata bahwa Aoling akan membantunya dalam melakukan tugas ini. Subaji kini menjadi terdiam karena ini adalah tugas yang berat menurut dirinya. Subaji lalu menebak bahwa Aosue akan menemui si Raja Gila Rahu. Lalu Subaji berkata, Aosue, apakah kamu sudah tahu bahwa meminta bantuan dari Raja Rahu itu tidak mudah? Subaji juga mengatakan pada Aosue bahwa saat ini Raja Rahu adalah satu-satunya Raja Asura dan dia sudah mengalahkan 3 raja lainnya. Lalu Subaji juga mengatakan bahwa pada saat ini Raja Rahu telah mencapai kesepakatan damai dengan surga dan tidak akan berperang lagi melawan surga. Aosue yang baru saja mengetahui hal itu dari Subaji, dia akan tetap meminta bantuan pada Raja Rahu. Subaji kini mengatakan pada Aosue apakah dia akan benar-benar mencari bantuan atau hanya akan melarikan diri saja. Aosue yang merasa dicurigai bahwa dirinya akan melarikan diri kemudian marah pada Subaji dan bilang, "Hei kepala babi, apa menurutmu aku orang yang akan kabur? Aku tak akan takut mati dan aku tak akan pernah melarikan diri dari peperangan ini," kata Aosue. Melihat wajah Aosue menjadi marah, kini Subaji menjadi ketakutan karena niatnya tadi hanyalah bertanya kenapa dia jadi marah. Aosue kini berpamitan pada Subaji bahwa dia akan tetap mencari bantuan pada Raja Rahu. Sebelum Aosue pergi, kini Subaji memanggil Aosue dan berkata, "Tunggu sebentar Aosue, Bailang telah menyelamatkan seorang anak naga. Namanya adalah Aoye," kata Subaji. Mendengar nama Aoye, kini Aosue menjadi marah dan dia bilang kepada Patkai, "Hei kepala babi, Aoye katamu? Jangan pernah menyebut namanya di depanku." Subaji kini menjadi diam karena dia tidak tahu kenapa Aosue menjadi marah hanya karena dirinya menyebut nama Aoye. Dan kini Aosue benar-benar pergi berangkat untuk mencari bantuan perang. Kita berpindah ke Hotel Biksu Tong. Di hotel itu terlihatlah seorang anak sedang membuli anak naga. Dan ternyata yang dibuli itu adalah Aoye. Para anak-anak monster itu berkata pada Aoye, apa jadinya manusia naga jika dia tidak memiliki ekor? Lalu anak-anak yang lain mengatakan mungkin dia akan seperti tokek, di mana ekornya akan patah lalu tumbuh lagi. Dan anak satunya juga berkata, mari kita cabut saja ekornya. Kini anak-anak itu menarik ekor Aoye dan membuat Aoye terlihat kesakitan, lalu dia berteriak, jangan lakukan ini. Dan anak-anak yang lain kini akan memegangi tanduk Aoye dan sisanya akan memegangi ekor dan akan menariknya secara bersamaan. Dan tiba-tiba saja sebuah tali menjerat anak-anak nakal yang sedang mengerjai Aoye. Salah satu anak nakal yang terjerat tali tadi kini terseret dan tergantung di atas pohon, membuat 2 temannya bingung kenapa ini bisa terjadi. Dan kemudian seseorang muncul di atas tali itu, membuat 2 anak nakal lainnya menjadi terkejut. Dan ternyata orang itu adalah Baishi. Baishi pun lalu mengatakan pada anak-anak nakal itu, jika kalian berbuat seperti ini, aku akan memberitahu Biksu Tong. Kalian sangat nakal ya, kata Baishi. Mendengar Baishi berkata seperti itu, 2 anak nakal tadi langsung melarikan diri. Dan 1 anak yang terjerat tali kini berteriak, "Hei, turunkan aku, tolong." Sambil pergi, 2 anak nakal masih saja mengejek Aoye. Dan Aoye hanya diam saja. Kemudian Baishi menenangkan Aoye dan berkata, "Tenanglah, jangan takut, aku akan melindungimu Aoye." Kini malam telah tiba dan terlihatlah cahaya bulan yang bersinar terang.
Di bawah cahaya bulan yang bersinar terang itu terjadi tragedi yang mengejutkan karena ada seseorang yang mati. Para siluman kini berkumpul dan berkata, apa yang terjadi? Kemudian Biksu Tong dan Wuching serta Baishi datang ke tempat itu dan berkata, biarkan aku lihat. Di tempat penemuan mayat itu kini sudah menjadi ramai dan Biksu Tong kini sedang memeriksa apa yang terjadi pada mayat itu. Dan kini Baishi terkejut karena dia adalah anak nakal yang tadi siang mengerjai Aoye. Biksu Tong yang sedang memeriksa mayat itu kemudian dia berkata dalam hati bahwa mayat itu dia mati karena digigit binatang buas sehingga meninggalkan jiwa gelap pada lukanya. Lalu salah satu monster di tempat itu berkata bahwa itu pasti adalah ulah dari Aoye yang ingin membalas dendam karena telah dikerjai tadi siang. Dan kini semua orang melihat pada Aoye. Lalu Aoye membela diri dan dia berkata, aku tidak melakukannya. Lalu seorang monster lagi berkata, kau jangan mengelak kau. Hal ini terjadi setelah kau datang ke sini. Kita harus membunuh Aoye, kata orang itu. Mendengar bahwa Aoye akan dibunuh, dia merasa takut dan dia berkata, benar, aku tidak melakukannya. Aku berani bersumpah, kata Aoye. Lalu Biksu Tong melindungi Aoye agar para monster itu tidak mengamuk pada Aoye. Dan kini Biksu pun berkata pada semuanya, dia tidak melakukannya. Tanda gigitan ini dilakukan oleh binatang buas. Aku akan memeriksa masalah ini. Dan semua orang harap tenang saat ini. Oke? Kata sang biksu. Dan kini semua orang bubar dari tempat itu setelah biksu mengatakan bahwa dia akan memeriksanya sendiri. Aoye kini diam saja dan dia menjadi bersedih karena kedatangannya ke tempat ini hanyalah menimbulkan masalah yang baru. Lalu Baishi berkata pada Aoye agar dia tidak bersedih karena ini bukan salahnya. Dan Biksu Tong kini terlihat diam saja, dia mengamati situasi dan kondisi saat ini. Kita berpindah ke tempat orang yang sedang makan. Orang yang sedang makan itu ternyata ada di ruang makan klan Ashura. Dan kini terlihatlah para Ashura sedang berkumpul untuk makan bersama. Salah satu Ashura kini membuka pembicaraan bahwa mereka mendengar surga akan berperang melawan naga dalam 10 hari. Kemudian Ashura yang lain menjawabnya, wow, pasti sangat asik karena kita sudah lama tidak bertarung. Dan Ashura yang lainnya berkata, ayo tebak, menurutmu siapa yang akan menang, naga atau dewa? Dan orang lainnya menjawab, kalau menurutku, naga pasti akan kalah melawan dewa. Dan kini, Suma sedang makan sambil mendengarkan pembicaraan dari para Ashura yang lain. Suma itu pun langsung berkata dalam hati, sejak perang terakhir, Ashura menjadi sekutu dari surga. Pertarungan naga ini pasti akan menjadi perang terbesar di 3 alam dalam beberapa tahun terakhir. Kemudian Suma memandangi ayahnya, dan Suma pun tetap berkata dalam hatinya, akankah raja melanggar perjanjian ini? Dan tiba-tiba saja Suma menjadi terkejut karena ayahnya langsung melihat pada dirinya. Dan kini tiba-tiba saja sebuah angin besar berhembus di kerajaan Ashura. Dan angin itu disebabkan oleh seekor naga. Dan dari langit Ashura kini turunlah sebuah pedang raksasa, dan ada naga yang menyelimuti pedang itu. Dan seperti yang kita tahu bahwa pedang itu adalah milik Aosue. Aosue yang berwujud naga kini merubah dirinya kembali menjadi wujud manusianya. Aosue pun lalu mengambil pedangnya dan menaruh di punggungnya kembali. Melihat ada seseorang yang datang ke kerajaan Ashura, kini para Ashura berkumpul dan mereka berlarian lalu berteriak, siapa yang tidak takut mati? Berani-beraninya membobol kerajaan Ashura. Mereka yang berkumpul kini menjadi kaget karena yang datang ternyata adalah seorang raja naga. Aosue yang sudah sampai di kerajaan Ashura kini lalu berkata, hei Ashura, aku adalah Aosue, raja dari klan naga, datang untuk menyembah raja Ashura dan akan mendiskusikan pertempuran Tianlong, kata Aosue. Mendengar Aosue berkata begitu kini Suma menjadi kaget. Inikah raja naga yang baru? Dia Aosue. Walaupun telah kedatangan raja naga dan Aosue berteriak seperti itu, kini Raja Rahu masih saja terlihat santai. Dia masih saja menikmati minumannya, seolah kedatangan Aosue ini tidak penting baginya. Para rakyat Ashura kini mulai bergibah. Hah? Naga yang lemah datang untuk meminta bantuan? Mereka ini benar-benar tidak akan bisa mengalahkan surga. Orang lemah seperti itu harus berjuang sendiri, kata rakyat Ashura. Dan Suma pun kini menoleh pada mereka yang sedang bergibah itu. Kemudian Raja Rahu masih tetap diam dan tenang di tempatnya. Setelah selesai menikmati minumannya, kini Raja Rahu menaruh gelasnya di atas meja dan dia pun langsung berdiri. Melihat raja akan menemui Aosue, kini para rakyat Ashura menyingkir. Minggir, minggir, raja mau bertemu dengan naga itu. Kemudian Ashura yang lain berkata,
Raja, keputusan Anda sangatlah penting. Karena surga dan naga, pihak mana yang akan Anda dukung? Kini Raja Rahu akan bertemu dengan Auswe. Apakah sang Raja Asura ini akan membela suku naga atau membela dewa? Tunggu aja jawabannya di next video. Kopral Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.